penggerak itu kan programnya Mas Nadiem, Oh iya. Sekolah Merdeka. Ada salah satu bagian modulnya kita harus mendiseminasi, mensosialisasikan salah satu tujuan atau materi dari penggerak. Saya dan Bu Ratna ini kurang lebih ya 6 bulan sudah bersama mengikuti pelatihan atau workshop pendidikan online. Kadang-kadang bertemu sebulan itu sekali atau 2 kali dengan guru penggerak sesuatu. Baik, hari ini kita sering-sering diskusi lah sambil melihat apa yang terjadi di sekolah kita. Karena intinya kan guru penggerak itu menggerakkan sesuatu yang baik di sekolah ini supaya bertumbuh. Baik, ada salah satu temanya materinya itu adalah budaya positif. Budaya positif. Saya dapat membangun supaya kita coba mulai di sini. Sebenarnya sudah berjalan, tapi untuk kita kuatkan lagi. Jadi sebagai guru kita kan punya tanggung jawab untuk ini menciptakan lingkungan positif gitu. Ya, jadi intinya kita mau membangun budaya positif. Budaya positif itu apa? Jadi kita lihat berjalan di lingkungan sekolah kita sehingga sekolah kita ini menjadi lingkungan yang baik untuk berkembangnya karakter siswa dan pendidikan yang lebih baik. Kalau Mas Nadiem itu kan jatuhnya adalah Merdeka Belajar itu. Iya. Memang itu kalau saya mengikuti itu alur pemikiran itu datang dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi sebenarnya kita itu sudah punya model pendidikan yang dimulai dari Ki Hajar Dewantoro yang sangat bagus, sangat bagus. Tapi selama ini kalau kita cenderung jatuhnya ke orang-orang Barat gitu ya. Mas Menteri ini dia menggali bersama timnya, saya yakin bersama timnya yang sangat kuat untuk menggali ini terapkan di Indonesia. Ini loh milik kita, kenapa kita tidak angkat itu? Di pemikiran dasarnya, yang murid-murid itu harus bebas untuk belajar. Bebas itu berarti kemauan dari dalam diri sendiri. Maka membangun budaya positif itu biasanya membangun kebebasan bagi menciptakan lingkungan yang bebas supaya mereka itu bisa berproses dengan baik. Ini masih pengantar saya dulu. Ini standarnya ya, menurut undang-undang. Suasana belajar yang baik itu adalah suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, memberi ruang yang cukup bagi bakat kreativitas. Jadi kita membuka saja dulu. Saya ingin kita mulai dari permainan kecil ini. Satu mau jadi relawan dua. Ya, apa itu? Gini, namanya itu cobalah buka tangan. Pak Erik, nanti saya minta menggenggam tangan. Namanya satu saja. Membayangkan bahwa di dalamnya ada benda yang berharga. Aki atau ya, Pak Erik, sehingga ini harus dipertahankan dengan cara apapun. Kita yang lain, ya, coba berusaha dengan cara apapun juga supaya Pak Erik bisa membuka tangannya. Sama mau mencoba dulu lagi. Ini segala macam cara. Aku coba merayu. Yakin tadi masa saya ini bisa masuk kecil. Ini lidah dewa. Lo bisa masuk gue ini lo. Belum terambil. Oh belum terambil. Yakin. Kita cepat nih mas. Satu orang 30 detik coba. Aku sudah Pak. Adi coba. Silakan. Pelan moja, pelan. Oh, buat dulu. Memarahi juga bisa. Jangan. Segala macam cara.
Ini berharga satu-satunya, kalau dia kehilangan bagaimana? Ini kita sudah bertoleransi kok. Tangan kiri, janganlah. Maksudnya teko tangan kiri. Teko, begitu. Aku merendahkan kesopananku. Ini barang berharga saya. Ini lebih dari itu. Kurang berarti ya. Oh, snacky, ngomong. Iya, Pak Eri biasanya kalau sama snack itu, wah. Kalah ya. Boleh, kanan Pak Eri. Kalah. Saking berharganya rela Saya puasa, mohon maaf. Bentar, ya saya puasa ya. Mohon maaf saya buka puasanya kapan? Nanti setelah kami dibuka baru buka puasa. Mohon maaf saya puasa. Apa ya silakan. Ada yang berhasil. Tidak ada berhasil ya. Terus ya. Oke, sekarang bebas. Keluar nggak barang-barangnya? Sudah saya simpan lagi. Langsung bertumbuh langsung. Puasa saya sudah. Sekarang sesi wawancaranya. Kenapa Pak Eri tidak mau melepas genggamannya? Karena menurut saya itu berharga. Berharga. Iya. Tidak mau dengan cara apapun, Sama entah ditukar dengan duit dengan apapun. nggak mau kan? Ini tadi katanya kan yang paling Iya. Kenapa tidak berhasil untuk ini tadi nggak coba ya? Enggak. Bisa masih bisa. dilus-lusin. Buka ya. Karena mungkin ada Pak. Mungkin apa yang ditawarkan itu tidak lebih begitu banyaknya barang yang digenggam. Lebih berharga yang ditinggal. Iya. Ini penawarannya kurang lebih. Belum dapat deal yang cocok ya. Nasi padang Pak. Buka ya. Ada yang lain mungkin? Ya karena apa Pak Iwan? Sudah diberi statement sungguh mungkin. Oh iya. Gitu. Statementnya mungkin yang barangnya berharga. Iya barang. Intinya di barangnya. Jodoh dengan jodohnya yang Intinya di barangnya atau di paketnya yang nggak mau lupa. ya katanya tadi barang berharga yang paling berharga buat saya Pak. Berarti kan ya jika saya lepas kemauan saya nggak mau Kemauannya Pak Eri. Berarti kontrolnya sebenarnya ada di mana? hati-hati. Pak Eri. Dengan cara apapun orang memaksa mengambil itu tetap Pak Eri. Mungkin dia buka kasih. Tapi belum kita coba yang alternatif yang lain. Kekerasan. Dulu ya Bisa juga. Iya. Baik. Dari kemungkinan begini jawabannya. Ini mau kita bawa ke kontrol sebenarnya. Kontrol. Selama ini budaya positif tadi, pertama mari kita bawa ke disiplin positif. Jadi budaya positif masuk ke disiplin positif. Kenapa tadi Pak Eri tidak membuka tangannya? Ya karena dia tidak mau, keinginan sendiri kan. Kontrolnya ada di dia, di diri. Selama ini ada penelitian kita tuh cenderung dengan ilusi disiplin menurut dokter ini ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kalau ilusi itu berarti benar atau tidak? Seolah-olah itu kelihatannya benar padahal tidak. Seperti ini. Kadang-kala kita paksa, kita rayu, kadang kita kasih hadiah. Tapi misalnya ibu sembuh makin nurut, tapi ini mesti sebenarnya. Barangkali kita mungkin tidak membuka, tidak mengikuti. Orang
kadang juga mungkin ilusi dengan menekan, memberi dia hukuman sehingga statement sehingga dia merasa bersalah sekali itu sampai dia nurut. Itu ilusi. Dia nurut tidak dengan keikhlasan hati. Ya, tidak dari hati dari dalam ya, hatinya. Hanya terpaksa berarti. Ya karena kebetulan mungkin ini bersering juga ya. Bersering juga. Jadi kalau di kelas 12 ya sekarang saya karena ya karena mereka merasa bahwa aku masih sekolah di sini ya sudah. Ya sudah, saya harus ikuti aturan. Sebenarnya saya tidak senang kayak gini. Ya itu kan ilusi bahwa apa namanya kita. Tapi saya lebih senang kalau mereka mau terbuka. Ya. Mereka mau terbuka seperti itu. Bahkan saya dapat, Pak pasti naiknya, Pak pasti lulusnya. Loh, saya bilang juga, ya benar. Saya tidak akan meluluskan kamu. Saya bilang gitu. Pak pasti naik kelas. Pokoknya masuk. Di sini kan akhirnya ada satu pola pikir di siswa. Terus pokoknya masuk, pokoknya nurut, mengerjakan tugas walaupun remedi. Ya remedi pokoknya untuk misalkan saya remedi ya. Tempat saya Pak ini mereka seperti itu. Itu yang terjadi. Ya sepertinya under kontrol juga sama guru-guru under kontrol. Ya sudah berhasil ya kan. Tapi ini kita ditipu sebenarnya. Nanti kelihatannya tidak. Iya, akhirnya saya bisa bilang ke mereka yang kelas 12 itu. Saya bilang ke ya lulus apa bilang nggak lulus naik. Tapi nanti ilmu yang dapatkan di selama 3 tahun saat kamu terapkan kamu kerja tidak akan bermanfaat, tidak akan berfungsi, tidak akan ada hasilnya. Kalau kamu habiskan waktu tidak kamu kerjanya pokoknya nurut. Di sini kan ada timbul slogan ya. Iya. Semoga kita banyak yang membawa kesadaran seperti itu. Jangan-jangan kita sedang ditipu anak-anak kita. Iya. Kelihatannya nurut dan kita senang. Iya. Karena itu jangka panjang. Ilusi bahwa orang dewasa itu bisa memaksakan kepada anak kecil. Iya. Orang-orang tua itu juga seperti yang sudah punya putra mungkin tak. Kalau mereka nurut itu belum tentu baik. Pak Ugo, misalkan kan tadi ilusi itu membuat orang dewasa sangat memaksa. Tapi mungkin dalam pendidikan kita kan yang dewasa itu mungkin tahu kalau itu yang terbaik untuk anaknya meskipun anaknya itu susah. Iya. Contohnya apa kayak anak balita atau anak kecil disuruh makan susah, ilusinya ini kereta api itu juga, gitu kan? Tapi kan tujuannya baik agar anaknya makan. Nah sama dengan kayak di proses pembelajaran ini kita kadang bahkan membuat ilusi sendiri seakan anak itu akhirnya butuh untuk membutuhkan apa yang kita minta. Tapi kita juga tujuan kita itu baik agar anak ini ya diarahkan untuk menjadi hal yang baik dengan cara memberikan ilusi seperti itu. Nah, itu salah. Sebenarnya tidak salah, tapi dia ilusi ya. Jadi tunjukkan. Ya, yang mau kita bangun budaya positif itu seperti tadi itu. Anak sendiri akhirnya mau, gitu kan? Anak sendiri itu ada salah. Tidak mesti harus dari ilusi, tapi dia membangun sendiri perlahan. Memang bagusnya lah anak membangun dari komunitas. Baik, kita mau juga ini dulu ya. Nanti pasti ada banyak seri-seri. Tadi kita sudah dibawa ke ilusi-ilusi. Ya, tadi sudah langsung seri ya sebenarnya. Bagaimana di sekolah kita yang disiplin, penerapan disiplin saya? Kalau saya tadi ceritakan Pak, atau ada yang mau nambahin lagi? Saya ada 2 orang alumni. Kalau saya Pak ya Bisa cerita dulu disiplinnya. disiplin kan di masa dulu memang dulu zaman berbeda SDM-nya Pak ya. Jadi generasi ini ada generasi X ya juga. Nah, yang ini ya di generasi yang sekarang atau mungkin bagi yang hasilnya adalah
sejak era pandemi mulai sekarang itu saya rasakan memang jadinya sangat pelosok. Contohnya di kelas di jurusan kami di TKN itu, sesuatu memilih tidak masuk daripada dia harus lambat. Dan kalau dulu zaman kami sekolah, tetap itu berbagai terlambat daripada tidak masuk itu dia. Jadi kata apa ya? Apakah pemahaman dari siswa itu atau mungkin kontrol dari guru-gurunya sendiri juga? Jadi TK itu lebih mending tidak masuk daripada dia terlambat. Terlambatkan kita berikan komplain kalau sekali 1 jam, 2 kali 2 jam dan seterusnya. Tapi kalau tidak masuk tidak ada kompensasi. Sehingga dia saat misalnya bos aku terlambat pulang dia bilang ke orang tuanya, "Ma, aku telat terus Jino yo, aku gak mau." Itu terjadi Pak, dan itu menjadi kalau saya bilang tren budaya di kelas 12 PKN sampai sekarang di hal-hal yang mungkin negatif. Jadi saya bahkan ada mungkin kalau saya mengajar sampaikan masih kuit bangun siang kan masuk. Saya hanya mencoba untuk tadi mengontrol Yusi, kamu nggak masuk, sampai kalau jam. Tapi dari wali kelas menolak. Wah bisa gitu Pak, ini artinya itu. Ini ya jadi budaya lebih baik saya nggak masuk, ngomong tua, izin sakit selesai, daripada harus dan terlambat kemudian komplain itu Pak. Selesai Pak. Nah ini saya kenapa orang tua mendukung? Kita tidak tahu. Ya, kenapa orang tua mendukung anaknya tidak masuk? Bahkan orang tua bersedia memberikan alasan sakit misalnya. Mungkin orang tua itu juga tidak terlalu suka dengan komplain itu. Bisa jadi. Nanti kita sampai ke situ. Apakah yang sudah kita lakukan selama ini, hukuman itu memang efektif atau tidak? Apakah itu juga memang yang menyentuh kesadaran anak sehingga dia sendiri, kontrolnya ada di dia. Kita terbang seperti apapun, tapi kalau tidak terbangun kesadaran dari dalam, ini balik lagi. Di budaya positif ini mau dibangun ke situ. Kalau belajar dalam tolong itu bahasanya guru itu harus berhamba pada murid. Tanda kutip ya, tanda kutip. Ya. Tapi di buku dia tidak kesana kutip. Bukan berarti kita harus masuk. Tapi apa? Maksudnya murid itu harus jadi yang pusat gitu. Dan kita harus bisa memerdekakan dia. Memerdekakan dia itu apa? Ya kita tidak jadi penjajah lagi atas dia. Penjajah itu misalnya dengan memberi hukuman, dengan memberi pujian, pujian atau penghargaan, itu juga penjajah. Nah kita ada, menarik itu berkaitan dengan kita sudah ada di sini. Ada kasus, kemudian sudah ada penanganan. Ini teori lagi Stephen Covey yang habit. Nah, dia selama ini kita itu terpusat di sini, stimulus respon seperti yang dibilang tadi. Ilusi itu sebagai stimulusnya ya. Stimulusnya nanti kita mengharapkan respon yang positif. Di budaya positif ini mari kita mengarahkan sudah tidak stimulus respon lagi, tapi masuk ke teori kontrol. Misalnya kalau di stimulus respon realitas itu atau kebutuhan itu kita sama. Jadi seolah-olah kita seperti tadi. Saya ini sudah dewasa, saya tahu masa depan kamu harus seperti begini. Kita beranggapan bahwa dia itu sama dengan kita nanti. Itu ilusi. Kalau di teori kontrol, dan kita nanti berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Modal berpikirnya menang kalah. Kalau modal berpikirnya menang. Ini dulu ya kita harapkan. Kalau seperti itu, apakah kita tidak seperti kehilangan idealisme?
ini sangat ideal. Bukan ini. Yang ini masalah kontrol menanggal ya atau apa anak kecil. Saya sering ke anak kelas 12, kelas 12. Sekarang kelas yang saya lakukan kelas 12. Ya kan? Kamu sudah memilih jurusan TKJ, ya kan? Apalagi kelas 12. Walaupun nanti kamu kuliah itu nanti jurusan manajemen, ekonomi atau apa kan serah kamu. Tapi untuk saat ini sampai nanti kamu dikatakan lulus, kamu itu sekolah TKJ. Itu saya memberikan penanaman idealisme bahwa ya bukan masalah menangkal ya ini baru satu. Ya kalau kamu seorang anak TKJ ya kamu harus apa yang harus kamu lakukan, kamu harus betul-betul. Nah ini yang saya lakukan tadi kok sepertinya menentang yang tadi ya teorinya itu. Iya, begini baik. Karena saya belum loh ada sekarang jurusan TKJ ya. Masa sekarang anak TKJ terus dia berpikirnya saya mungkin jadi podcast atau apa itu lah di makalah ya kan. Loh sekarang kamu loh sedang sekolah TKJ di kelas ini kamu sedang belajar ilmu TKJ. Ya seperti pikirnya lagi itu salah. Ya, tidak salah. Tapi ini yang mau aku ngomong itu benar. Tetapi yang mau ditangkap, yang mau ditekankan ke situ, ke siswanya itu kan lebih ke nilainya. Misalnya begini. Bukan nilai pelajaran. Nilai pelajaran nilai sikap ya. Ya itu kan berarti yang mau ditangkap situ kan atau nilai sikapnya kan. Iya. Apapun nanti kamu pilihanmu, yang dibutuhkan orang itu kegigihan. Sekarang ini kamu sedang menghadapi persoalan, selesaikan persoalan. Berarti apa? Ketangguhan, kemauan untuk bekerja keras, mau disiplin. Iya. Ya. Kalau kita nggak kontrol seperti itu, akhirnya ya wis. Sekarang dia mikir TKJ, sekarang dia milih jurusan TKJ, maksud dia asik dengan kegiatan yang lain, ya kan? Malah melakukan hal yang lain. Bukan dulu, jurusan TKJ itu belum beres. Misalkan tugas belajar, Iya. sebagainya. Berarti nilai yang mau diangkat itu kan fokus pada apa yang sedang kamu alami. Itu kan universal. Iya. Nanti kamu jadi apapun, kamu harus fokus dengan apa yang kamu. Itu yang jadi pegangannya, itu yang ditanamkan buat di dalam dirinya, sehingga itu nanti membangun kesadaran baru bagi dia bahwa kalau saya tidak fokus dengan apapun yang sedang dia lakukan, saya akan gagal. Jadi tidak ke TKJ-nya loh, Iya. tapi ke nilainya. Iya betul. Nah, karena disiplin itu kalau bahasa Latin itu disiplus. Disiplus itu murid sebenarnya. Disiplus. Bahasa Inggrisnya disciple. Nah, murid itu kan orang yang mau belajar. Jadi menjadi murid yang disiplin itu orang yang mau harus belajar terus. Kalau dia mau belajar terus, ya ada hal-hal yang harus dia tekan, harus dia tahan, dia korbankan, kira-kira tadi. Disiplin itu sendiri itu sudah positif, tapi kenapa kok ada kata disiplin positif? Mungkin ada Pak, disiplin positif ya. Mungkin penerapan sikap positif itu konsisten. Konsisten ya, mungkin kayak sama komitmennya, terus konsistennya bagaimana. Jadi kadang ada yang orang punya sikap positif, tapi kadang naik turun. Jadi tidak namanya konsisten itu. Mungkin itu yang dimaksud. Saya mau bertanya Pak Ferol ini membuat suaranya. Ya jadi ini saya kan maaf ya saya bertanya. Iya. Jadi ini permasalahannya apa ya? Betul gini. Tema besarnya kan budaya positif. Tadi kita awal-awal itu sudah coba seiringkan budaya positif ini salah satunya disiplin juga tenaga. Terus tadi Bapak ini sudah ngomong tentang situasi di sekolah kita. Kemudian tadi ada permainan yang menunjukkan tentang kontrol, bahwa setiap orang itu sebenarnya yang bisa mengontrol dia adalah dirinya sendiri. Apapun dari luar itu kalau tidak dia iakan dengan kemauan sendiri, ketulusan, tidak akan mempengaruhi apapun pada dirinya. Nah, kemudian selama ini kita kalau lihat praktek kita di sini, kebanyakan itu kan
boleh bilang begitulah, sesuatu yang kita coba masukkan dari luar tanpa mempedulikan bahwa anak itu mau melakukan dan terus saja atau tidak. Maka tadi muncul teori ilusi tadi, dia ikut kelihatannya itu, tapi itu ilusi saja. Itu karena tidak terpaksa. Nanti ada motivasi kita, motivasi anak menurut saya. Nah, sampailah kita ke sini, disiplin positif. Semua disiplin itu baik, tapi dilihat dari motivasinya, ada yang mungkin karena dipaksa orang lain, kayak mungkin takut. Dia sebenarnya definisi disiplin itu apa? tadi itu jadi murid tadi. Nggak ada definisinya. Karena misalkan kalau kita lihat contoh-contoh film-film ya, ya kan, contoh filmnya John Wick, John Wick itu disiplin dia latihannya di bumi. Disiplin kan? Disiplin dia. Nonton Avenger itu, musuhnya Avenger itu dia disiplin latihan jadi pembunuh. Black Widow itu yang perempuan-perempuan diculik itu dia dilatih dengan penuh disiplin. Iya, disiplin. Bahkan mungkin kita tidak tahu ya, Sambo atau Sambo disiplin itu, ya kan? Disiplin untuk supaya ajudannya jangan saya buka mulut kecuali airnya si, iya itu ditembak mati kejadian terbuka. Disiplin dia melakukan semua tugas. Nah, disiplin sendiri ini contoh ya. Mereka tadi yang saya katakan, mereka juga awalnya juga jadi guru juga, pernah jadi pengajar sekolah. Disiplin ya. Mungkin benar sih, hanya ada kata-kata positifnya itu untuk hal-hal yang baik. Oh iya. Kalau saya itu ada kata positif itu mungkin untuk disiplin untuk hal-hal yang baik. Karena disiplin itu hal-hal yang negatif juga terjadi. Kayak misalkan ya itu teroris itu disiplin mereka latihan. KKB disiplin mereka latihan disiplin. Tapi kan untuk hal yang disiplin untuk hal yang jelek. Kalau kita lihat ini disiplin yang dimaksud di sini adalah mulai dari motivasinya, dari kontrol tadi. Kontrol sekarang ke motivasi. Disiplin yang positif itu maksudnya disiplin yang dilakukan berdasarkan motivasi internal. Jadi dia memang secara sadar tahu dan mau melakukan itu, bukan karena paksaan dari luar atau juga bukan karena diiming-imingi sesuatu. Diiming-imingi sesuatu. Berarti betul dari hati nurani. Ya, itu yang maksud disiplin positif. Ya, dari utara juga ngomong itu. Ya. Maka akan muncul disiplin positif itu berarti kontrol diri. Kontrol diri. Kalau hati nurani kan pasti itu suara Tuhan ya. Kecuali diiming-imingi seperti bom bunuh diri kan dia diiming-imingi. Iya. Disiplin dia latihan. Hanya dia melakukan bom bunuh diri. Disiplin. Tapi kalau dari saya memang Awalnya dari hati nurani ya. mungkin SMK Katolik ya. Sekolah Katolik dari dulu saya SD SMP sudah terkenal disiplin. Saya ikuti ya dari SD SMP sekolah Katolik. Dan sampai sekarang saya suka memang kedisiplinan itu karena berubah ya. Sesuatu yang dari liar gitu ya, menjadi sesuatu yang baik. Dan itu terdampak di Papua banyak. Ya disiplin itu memang namanya ketekunan. Dan itu juga kalau bicara ke anak saja nggak bisa. Kita harus sebagai guru itu harus kerjasama. Contoh aja, ada satu yang kasih hukuman, satu enggak. Ada satu yang betul, satu enggak. Sebagai tenaga pendidik tidak ada ketimpangan. Intinya kalau mau tegas ya tegas. Ini kan aturan yang benar. Kalau orang tuanya iya, kita bilang, loh, saya buat hukuman ini. Kalau anaknya setuju dan berubah menjadi lebih baik, apa itu nggak salah? Kita ingatkan aja. Hukumannya nggak usah parah-parah aja, mungkin hukuman fisik. Kalau hukuman fisik paling nggak usah apa. Tapi kalau terus dalam pengajaran kita selalu ingatkan terus, jangan cuma mengajar materi teorinya aja. Kita mengajarkan tentang budaya positifnya apa. Kalau baik itu
kamu di sini tuh dampak positifnya apa? Sebenarnya mau dicari ke situ. Nah, itu kan cerita aja, sharing pengalaman. Saya dulu itu sering begini-begini, akhirnya dampaknya begini. Udah baik buat kerja. Nah, itu nanti kan jadi, oh iya, mereka punya pengalaman dari cerita dulu. Karena guru-guru ini kan punya banyak pengalaman. Nah, kalau kita sharing-sharing dari itu aja, diingatkan aja tiap hari. Betul bolak-balik sampai mereka bosan juga ya, kalau tapi mereka masuk gitu. Oh, jadi tertanam di kepala. Saya juga punya sesuatu yang disiplin itu saya sampai ingat itu karena ulang-ulang. Diulang-ulang. Contoh, buku itu gak pernah panjang ya, gak boleh panjang di SMP saya. Itu namanya Suster Irene. Itu setiap kali buku muncul dikit langsung dipotong. Tapi bukan dipotong aja, dipukul dulu. Pakai rotan di jari. Rambut itu langsung dipotong gitu. Lobang. Dan orang tuanya setuju-setuju saja gitu. Jadi ada karakter dari Papua itu yang memang dari kampung ya, pedalaman. Akhirnya disiplinnya juga ya dengan kita tegurnya itu pelan-pelan aja. Kalau zaman sekarang mungkin nggak boleh fisik ya, tapi ingatkan terus saja. Saya yakin 100% itu berubah. Kalau semua beda sama. Sebenarnya poin yang ditangkap di obrolan itu, anak itu menjadi disiplin karena kemudian dia memang mau melakukannya. Dan cara kita supaya dia sampai mau, ya tidak terus menerus menyampaikan itu dengan sharing-sharing. Tapi poinnya kontrolnya kembali ke dirinya, ya. Jadi dia memang melakukan itu karena dia sudah sadar, gitu ya, sudah sadar. Kalau kita bisa sebentar. Iya, ya. Ada menurut saya, BTS. Baik. Dari juga. Mengapa murid sampai sadar? Kalau murid sampai sadar, pasti dia menemukan nilai yang mungkin antara lain disampaikan itu melalui sharing-sharing tadi. Sharing-sharing tadi. Jadi disiplin positif itu murid mau melakukan sesuatu karena dia tahu bahwa ada nilai baik yang akan dia dapat, dan itu dia melakukan dengan kemauannya sendiri, menurut positif. Nilai-nilai itu kemudian ya bisa berupa nilai-nilai kehidupan, kebajikan, antara lain seperti ini misalnya. Jadi contoh-contoh saja ya. Kalau nilai-nilai kehidupan misalnya ada kepedulian, penalaran. Jadi kita kan cenderung kalau di bengkel-bengkel atau di lab-lab memang mau supaya anak itu harus mahir di bidang yang kita ajar. Tetapi jangan lupa itu hanya sarana. Itu hanya sarana untuk suatu nilai yang mungkin mau dikejar. Mungkin misalnya kalau di TAV misalnya apa tadi? Anak itu soal dengan baik, tapi nilai yang mau diambil itu dia bisa dibawa dalam kehidupan. Ya, hati-hatian, ketelitian, kesabaran, itu nilainya. Jadi disiplin positif itu ya anak mau melakukan sesuatu dengan kemauannya sendiri karena dia mau mendapatkan nilai yang di kehidupannya nanti, nilai yang jauh melampaui angka-angka yang kita beri 90, 20, 30. Dan itu metodenya ya harus sampaikan, sharing kan, apalagi orang-orang tua yang sudah ini kan contoh-contoh nilai juga. Sekarang kita motivasi ya tadi ya, motivasi. Kita mau supaya nanti yang terjadi kan motivasi yang baik. Mari Mbak Minta, monggo. Permisi Pak Oke. Nah, ini ada pertanyaan ini, motivasi. Sebagai seorang pendidik, Anda saat ini perlu hadir di suatu pelatihan. Kayak beginilah. Motivasi apa yang mendasari Anda? Apakah ini hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau yang mengundang? Apakah ingin dilihat atau dipuji di lingkungan? Atau ingin
menjadi pembelajar gitu. Ya, pembelajar sepanjang hayat selalu mau belajar. Nanti dijawab sendiri dalam hati. Refleksi lah. Ya, refleksi ini. Intinya orang melakukan sesuatu kan masih ada motivasinya. Ya. Kalau yang 1 dan 2 ini motivasinya yang datangnya dari mana? Ingin ditegur, ingin dipuji, itu berarti datangnya dari luar kita ya, dari luar. Kalau yang dari sini kan dari diri sendiri. Kalau dibalik ini ya, bila di sekolah ini tidak dikasih surat teguran, karyawan datang terlambat tidak ditegur, misalnya berpindah, tidak ada teguran misalnya, atau kalau dapat prestasi tidak dikasih penghargaan misalnya, apakah kita masih mau datang tepat waktu terus? Ini masalah datang terlambat ya. Apa saja, tapi contoh lah, Contoh. contoh saja. Maksudnya ini kalau tidak ada sesuatu yang dari luar yang menekan, tapi tidak ada sesuatu dari luar yang memberi penghargaan, apakah kita masih mau tetap datang tepat waktu, mengajar dengan baik? Kalau pada umumnya sih tidak mungkin. Iya, iya. Pada umumnya tidak mungkin. Kecuali dia punya hati nurani yang penuh. Di sini kan semua hati nurani. Hati nurani yang dikerjakan di sini tuh. Kenyataannya kan tidak seperti itu. Kalau tidak ditegur, dia tidak berubah. Ya, kembali lagi punya kesadaran begitu. Berarti idealnya itu adalah yang kebetulan tadi. Orang mau melakukan itu karena dia merasa ini jati diri saya guru. Sebenarnya kan kalau hal yang ini kita sampaikan aja ya. Misalnya memang kayak ke siswa gitu ya, kalau kamu datang terlambat dari komplain ya, masa mau ulang terus itu kan sebenarnya kan saya selalu bilangin kan ya kan, hal yang salah kamu ulang kali kamu merasa itu biasa. Tapi kalau kamu merasa hal itu salah dan saya tegur kamu, itu akan berubah menjadi baik. Ya kayak orang biasa mencuri. Ya, betul. Tiap hari curi ya, curi rasanya biasa, gak ada usaha gitu. Jadi memang dukungan dari guru memang dengan guru itu perlu. Begitu juga sebaliknya, kalau orang terbiasa memberi, maka dia sering memberi kan gitu. Terbiasa kamu tagih, terbiasa datang tepat waktu, dia akan terima. Kalau dia merasa datang terlambat itu salah, berarti dia datang sekali terlambat aja merasa salah. Masa gelisah, masa gelisah. Kalau dia udah terbiasa terlambat, biasa aja. Seperti itu. Nanti kita sampai ke situ ya. Ini. Apakah selalu harus dengan hukuman? Selalu harus dengan komplain? Dan coba perhatikan, apakah yang sudah komplain itu kemudian jadi bertobat? Atau malah nanti setelah komplain diulang lagi? Terus saya masih ingat ngomong Al-Quran. Dia itu terkait kayak ini ya. Hukuman, reward and punishment. Akhirnya gue sebenarnya. Nah, reward and punishment. Malik sampai pernah mengatakan gini. Sebenarnya tidak perlu ada reward and punishment itu. Malik pernah mengatakan, itu apa ya? Di atas ya. Tidak perlu ada reward and punishment itu. Karena kalau kita mengerjakan kita dari diri kita sendiri sudah termotivasi, kita tidak perlu reward and punishment. Tapi ya ini saya sempat berpikir begini bahwa kalau seperti kayak itu ada reward, ada punishment, ada penghargaan, ada hukuman. Ya karena ini suatu organisasi besar yang di situ di dalamnya banyak orang yang berkarakter berbeda-beda. Makanya dia pertanyaannya sebelumnya, jika tidak ada aturan di sekolah Anda, ya jelas kacau. Misalkan ada 1000 orang di sekolah ini itu tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Aturan ada, tapi maksudnya tidak ada hukuman. Iya, aturan ada, tidak ada hukuman. Nah, tidak semua orang punya hati nurani yang sama, punya kesadaran yang sama. Ya, tidak semua orang. Ya, tidak semua orang. Tapi karena ada hukuman,
Bang Setuju malah bilang tidak perlu ribut, ya perlu punishment, hukuman perlu. Ini mengorganisasi sekian besar banyak orang, dan itu juga arahnya untuk mendisiplinkan positif ya. Hanya memang ributnya juga harus ada. Iya, reward itu penting. Ributnya juga harus ada. Entah hanya dalam ucapan kayak derivation ya, motivation kita dengan rasa atau terima kasih ya dari alasan. Karena di Indonesia ini kurang untuk menghargai. Kenapa? Pak? Ya jadi apa? Ya kembali kita itu kalau ya aturan ada tapi tidak ada ribut. Ributnya kan? Ya malah susah. Akhirnya kita mau apa kalau misalkan aturan ada tapi tidak ada ribut, tidak ada hukuman, terlambat ya sudah biarkan. Maksudnya kalau anu ya hukuman apa ya? Misalkan itu setelah lagi ya jangan lambat ya, tapi tidak ada hukuman, tidak ada sanksi. Ya itu harus ada sanksi. Ya misalkan bentuknya misalkan seperti Pak Karol bilang misalkan ada push-up dan sebagainya. Karena ya, setiap orang hati nurani bicara hati nurani startnya beda-beda. Terus dari baliknya kita semua misalkan didikan keluarga masing-masing orang yang ada sekian banyak yang semua beda-beda. Betul. Kalau kita tadi sudah bahas sebenarnya orang melakukan sesuatu kan motivasi. Motivasi itu ada 3, menghindari ketidaknyamanan dan kemana. Kadang-kala murid itu yang dipilih tadi dia ikut saja, ini aman lah sudah, tidak mau banyak urusan. Dari aman Pak. Nah, cari aman, ya kan? Cari aman. Yang kedua, dia tadi itu ada penghargaan. Kalau saya berbagi itu, jangan sampai maksudnya, jangan sampai itu nanti kita buat sesuatu kan kami menunggu gitu. Nah, itu kan juga tidak bagus. Atau yang ketiga, memang kita menghargai nilai-nilai kebajikan yang memang tertanam kuat di dalam diri kita. Ini 3 bagi kita. Oke, sekarang kita kalau kita menilai anak-anak kita dari 3 motivasi tadi, menurut Bapak Ibu ya, mereka itu berada di posisi mana? Ikut aturan itu karena apa? Yang tadi tidak ada. Akhirnya KPC. Oh, takut dihukum ada banyak kan? Takut dihukum. Kalau dosa mungkin ketiga-tiganya itu ada di anak kita semua. Tapi kan ini persentase terbesar. Saya rasa kalau di jurusan saya itu lebih banyaknya adalah Menghindari ketidaknyamanan yang pertama. Jadi mungkin kalau persentase mungkin 40-30. Karena mereka lebih di awal kan mereka berlaku namanya disiplin itu karena berarti mau dihukum. Tapi kalau sudah siswa yang mungkin memang dari faktor keluarga juga sudah bagus sebagainya, mereka malah bisa sebenarnya itu adalah poin positif dari diriku yang bisa saya kembangkan. Jadi berlaku positif, disiplin positif, kemudian jelas tugas lah, tugas sekolah. Jangan mereka kan istilahnya mengerjakan tugas itu karena bukan karena mereka tidak bisa, hanya untuk supaya tuntas selesai. Selesai. Kan mungkin ada beberapa yang ingin bagus tugasnya akan ujian kayaknya. Ada mungkin mengejar nilai ya, ibarat tadi ya. Juga mungkin biasanya saya suka dengan ini. Tapi kan kebanyakan mereka misalnya ya sekedar selesai saja, supaya tidak jadi pada kelasnya dikit-dikit. Kamu guru mari bertugas, kamu lagi sebenarnya. Mereka tidak mau namanya dulu menghindari namanya
ketidaknyamanan dan hukuman itu kalau di TK Pak. Kalau mau dibilang harapannya kita itu mau yang dibawa kemana? Ketiga ini ya? Ya harusnya 3. Tapi ketiga ini. Kita dengan sendiri dengan apa ya? Ya dengan ya keikhlasan, terusan katakan bahwa saya juga ini bukan lagi menjadi karena nggak dihukum karena ingin apa sebagainya, memang saya punya nilai plus dari itu. Tapi intinya yang saya tangkap dari Pak Agung ini, kalau ikut kayak deontolog yang tadi bertambah pada murid itu, setiap guru itu ya harus kenal muridnya satu persatu. Iya, harus tahu. Walaupun saya bukan wali kelas. Kalau misalnya begini ya, berarti dia itu merasa bahwa gurunya, saya misalnya, saya itu harus dengan segala macam cara berusaha supaya mengamalkan ini satu antara lain mungkin ya dan sebagainya. Tapi saya juga mungkin punya strategi yang lain bagaimana supaya jadi kalau di dalam diri saya itu tertanam tadi poin bahwa 20 orang ini harus kenal mereka, kita berarti nilainya adalah mengenal mereka dengan baik, maka saya akan kejar itu tadi. Maksudnya tidak menunggu gitu loh. Iya betul. Hanya kan sekarang kita tahu jam mengajar kita, ya kan, dibatasi itu. Kita tidak setiap saat ketemu. Misalkan dari contoh saya aja, saya ketemu dengan 11 TKJ 2 minggu sekali. Gimana saya bisa memahami? Saya tidak ketemu tiap hari. Saya ketemu 2 minggu sekali. Nah itu contoh kayak gitu. Ketemu di kelas maksudnya. Ketemu di kelas. Sedangkan di dorongan ketemu di luar saya sudah jam pelajaran yang lain. Mau ketemu orangnya dengan dia ada jam pelajaran yang lain. Kan setidaknya sekarang kalau dengan adanya teknologi, dengan adanya data yang sudah terkumpul, itu kan sangat-sangat membantu kita. Kita bisa baca, oh iya ya, oh si A itu seperti ini. Oke, ya. Baik. Teknologi bisa membantu kita mengenal orang. Baik. Kita lanjut dulu. Yang penting ini sudah mulai dapat namanya ya, arahnya ya. Sudah mulai dapat ya. Nah, tadi kita bilang setiap anak itu kan punya kebutuhan sendiri yang kadang-kadang kalau sudah terpenuhi yang munculnya aneh-aneh tadi. Mau silakan. Kalau masih ada ya. Ini tadi Ini 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kadang-kadang kalau kita hadapi anak-anak, kalau ini ada yang tidak terpenuhi, nanti munculnya macam-macam. Saya belum buat penyelidikan atau apa yang mendalam sih. Tapi kalau misalnya di kelasnya besar, yang notabene seperti itulah yang sudah. Tapi kalau dari kacamata saya, mungkin ada sesuatu yang penting mereka tuh butuh tapi tidak kesampaian. Itu ya kasih sayang, rasa terima, pengakuan. Aneh itu pokoknya kalau tingkahnya aneh di sekolah, maka pasti di rumah tidak ada sesuatu. Itu saya setuju dengan Bapak. Itu saya alami sejak saya belum sempat kelas 10. Itu hanya sekali saya kelas 10. Contoh terakhir kelas 10. Saya bagus. Namanya si Gabriel Dimas. Anaknya sudah tua. Jadi sebenarnya dia itu punya kebutuhan dasar adalah dia ingin belajar. Tetapi karena orang tuanya tidak perhatian dan sebagainya, waktu saat mau masuk SMK, SMP, dari SMP ke SMK, dia itu sebenarnya kan namanya adalah seperti yang edit, memasak. Dia tahu lagi, tapi dia bilang hobinya masak. Jadi dia kan tidak bilang ke mamanya, karena mamanya dia merasa mamanya itu tidak ada perhatian dengan dia. Mamanya bilang, oh, kamu ke SMK, semua aja ambil yang TKN ya. Dia nggak menyampaikan ke orang tuanya. Oh, dia sekedar memaksa saja. Maksa nih, ya udahlah. Itu kemudian saat prosesnya dia SMK, waktu itu online, otomatis jelas karena dia masuknya bukan karena
kebutuhan dia yang sudah misalnya kewajiban sebagai anak yang menuruti orang tua, maka dia harusnya ya sekedar proses. Imbasnya adalah sebetulnya banyak yang tidak terselesaikan. Kami baru tahu juga saat waktu itu mana ya, karena kita baru tahu saat dia datang ke sekolah, saat ada orang tuanya, ada peserta pendidikannya, dia diam. Namanya gimana sebagainya diam. Kalau saya ke wajah mata, dia bilang saya tuh sebenarnya nggak ngerti dia memotivasi. Nah, terus dia aku mau masuk TKR dulu. Dipaksa ngomong. Nah, kamu sendiri gimana? Satu bikin cara di SMK masak. Loh, memang kamu mau biasa. Usah kalau nih Pak, karena lama nggak pulang saya sendiri. Oh, gitu ya. Ya dari pulang dengan siswa itu saya sampaikan ke orang tuanya, namanya bilang, iya Pak, kadang dia kalau saya nggak pulang dia masak sendiri. Ibu sedangkah komunis dari anaknya. Itu berarti dari orang tua yang sangat dibutuhkan. Itu berasal dari manusia. Kesenangan juga mungkin. Nah benar. Kebebasan dalam memilih itu. Baik beberapa kebutuhan dasar. Ini ada contoh kasus. Ini masuk ke hukuman. Tapi kita sendiri sudah punya banyak kasus sebenarnya. Tapi mungkin ini pernah dibuat juga ya. Ada anak nggak bisa kerja matematika, kemudian dia di buku, gurunya malah suruh ke depan, pegang hidungnya di depan kelas. Kelas makin gaduh karena teman-temannya tuh tambah di bully-bully dulu. Jadi saya pernah melalui dia istilah. Kalau langsung ada dia setiap hari dia. Maksudnya sebenarnya itu jadi juga. Saya cuma Dia setiap hari. jangan bilang baik-baik saja. Karena saya dulu paling males. Jadi jamnya mah selalu apa jadi salah pelajaran. Dari kasus ini ya, atau juga mungkin kasus di sekolah kita atau kasus yang mereka sendiri alami. Setuju nggak dengan tindakan Pak Seno tadi? Kalau ini jelas ya. Nggak setuju Pak. Itu tindakan Pak Seno tadi itu hukuman atau konsekuensi? Kalau kita tahu konsekuensi itu apa, hukuman atau konsekuensi yang dibuat Pak Seno. Konsekuensinya, maksudnya konsekuensinya si siapa? Pak saya Terhadap IFA itu tindakannya Pak Seno terhadap IFA itu apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau saya itu Pak Seno itu membiarkan keadaan, itu konsekuensinya ya akan terjadi kalau itu akibat dibiarkan sama Pak Seno. Setelah dia memanggil ke depan gitu loh. Iya, itu setelah manggil ke depan. Setelah manggil sini suruh pegang gitu. Sebenarnya itu satu. Sebenarnya dari itu pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan IPA, dia gugup. Dia tanpa sengaja dia kan menjatuhkan kursinya. Tanpa aku maju ke depan, tanpa saya menuju itu, jangan kan bisa. Nah itu hukuman yang mungkin Itu hukuman. Itu hukumannya. kalau kelasnya jatuh karena nanti loh IPA gugup, kalau jatuh dari konsekuensinya Itu kan konsekuensinya itu IPA. Ya. Karena memang IPA orangnya mungkin gak ke bapak, tapi Yang dibuat Pak saya Seno. juga harus rumah. Mari kita lebih dalam ini ya. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan ada satu lagi restitusi pengembalian. ya, institusi pengembalian. Dan yang dihajar di antara minta itu restitusi ini. Kita Pengembalian. tapi apa itu restitusi yang kita lihat? Apakah yang selama ini kita buat itu sudah sampai ke restitusi atau belum? Kami ini mau membuat paradigma baru kan? Apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Apa bedanya dulu? Iya. Kalau konsekuensi kita sudah pernah berjanji di depan. Kalau konsekuensi itu satu ya betul kesepakatan. Nah, sudah ada Sudah kesepakatan. Namun dan itu Iya, sudah kesepakatan. Kalau hukuman ya SKP. iya bebas.
restitusi itu kembalian tadi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu namanya restitusi. Jadi anak itu memang salah, sekarang dipanggil, kita ngajak ngobrol supaya nanti kalau dia kembali ke kelompoknya, dia pertama menyadari kesalahannya pasti, tapi dia sudah punya satu yang lebih baik lagi, jadi kuat tadi itu niat untuk itu restitusi. Kemudian merupakan proses kolaboratif, pasti kolaboratif. Tadi Pak Farol bilang tidak bisa satu orang saja yang melakukan, harus semua guru bahu-membahu dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah ini loh yang agak susah. Ya mungkin di sininya Ini ya kita jarang. Karena kalau ini kan semacam menanamkan idealisme, menanamkan suatu kayak dulu kan misalnya kalau kita kecil susah mau jadi apa? Betul. Apa-apa. Restitusi ini salah satu cara menghadapi murid yang tadi bermasalah. Selama ini mungkin kita sudah pakai hukuman, konsekuensi. Sekarang coba kita belajar restitusi itu seperti apa sih, pengembalian itu. Pengembalian itu seperti apa sih? Intinya di sini ya, intinya tuh di sini mengembalikan kepercayaan dirinya, sebenarnya itu sudah bersalah. Selama ini mungkin kita malah menyalahkan itu juga tidak sebenarnya. Baik, restitusi itu seperti apa? Ini yang lagi kita lanjut saja. Ini masih tentang motivasi tadi. Ternyata ini pada akhir ngomong penghargaan itu sebuah hukuman. Kalau orang sampai ketergantungan, nggak ada penghargaan ya ngapain? Itu maksudnya. Maksudnya kita dihukum oleh penghargaan. Artinya tidak keluar jati diri yang sebenarnya, tapi malah nunggu dari luar. Jadi hati juga ada penghargaan. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan sampai. Tapi juga perlu. Memang perlu. Jadi orang Paulus bilang saling memuji itu perlu. Itu membangun aura positifnya. Perlu. Kamu sudah kelihatan lebih tulus ya. Dia agak lebih semangat untuk olahraga kan? Gitu. Tapi jangan tunggu hari ini dari puji untuk olahraga. Nah itu nggak enak. Boleh. Baik. Ini restitusi, mari kita lihat restitusi. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Memang ini perlahan sudah berkembang. Apa itu restitusi perlahan? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Komplain itu bagian dari menebus kesalahan, menurut saya. Komplain yang kita buat tadi. Kompes. Itu bukan restitusi. Itu dulu di bawah contohnya. Kemudian restitusi. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi, mestinya kalau ada orang bersalah, kita akan semakin dekat dengan dia. Kan kita akan panggil kan begitu. Tidak dibiarkan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan tidak ada hukuman, tetapi dia yang memunculkan sendiri. Bukan karena ketakutan ya? Bukan karena ketakutan. Setelah kita ngomong mungkin cerita tentang itu, saya punya pengalaman gini. Tapi saya sudah salah ya Pak ya. Saya harus minta maaf. Bukan minta maaf saja, tapi juga harus minta maaf apa gitu. Jadi saya sudah misalnya mengejek Pak Agung tadi. Saya harus minta maaf Pak ya. Kenapa harus minta maaf Pak? Harus sampai ke situ. Itu restitusi. Itu Pak. Kalau itu ya, saya pernah gitu Pak. Jadi waktu saya wali kelas yang tahun lalu di Gulungan Mustaq tahun lalu, sama seperti yang mungkin dari Pak Agung. Jadi dia mengejek seorang guru. Betul saat itu gurunya sedang, misalnya tindakannya kurang baik, hingga ya kalau
mungkin lelah dan sebagainya sehingga tertidur. Lalu anak itu kan bisa ini apa dia? Karena sebenarnya dia kan begini. Sudah. Dan anaknya sebenarnya bukan anak yang dulu kamu enggak. Mungkin dia pengen Isa. ya bisa ini terus itu menilainya di depan gurunya begini. Waktu itu saya nggak lihat, saya ada itu. Lalu pas saya berdiri begini langsung bias. Saya ketemu Ibu. kemudian Pak Dar bilang, Mas, anakmu ini, oh, saya langsung manggil Pak Hugo, Pak Desa, Pak Adi, katanya, kamu ngapain nih? Dia lihat, kamu jujur Pak, enggak Pak, ada isim Pak, ini saya bilang Pak, pantes nah, Pak, pantes Pak, asupan Pak, ya bilang, nanti aku berakun. Ya, memang juga isim Pak, kalau yang ngomong, saya dengan ya bahasa saya ya, dan memang biasa gitu. Kamu ngerti, misalnya itu orang tahu dia ya, memang Pak lah. Kalau dia tahu gimana? Ya pasti orang Pak. Nah sekarang minta maaf. Jadi saya lihat dia kan videonya Pak ya. Kita ada yang video, lihat videonya. Ya saya sambil menang Pak. Ini sampai teman-teman saya membuat Pak. Nah ya Pak, sudah begini. Ya gua gini. Wali kelas sopo sih. Itu yang pernah kejadian bahkan yang sampai di upload kemana tadi? Yang nyoret-nyoret gambar Vincentius ya? Zaman tahun berapa ya? Bukan. Website-nya kita. Yang itu tambah yang terkenal itu Jakarta ya, apa ya? Foto di statusnya itu loh ada. Iya ada Mas ya? Oh bukan itu Pak. Yang tambah viral. Yang tambah viral itu yang bukan Vincentius. Oh ya, ya. Terus yang viral bukan itu yang apa? Itu yang apa nganui anak itu baru mlebu nang asli Surabaya Popo itu. Pernah itu 2018 ya misalnya. Masuk ke asli Surabaya. Instagram. Mas saya itu maksudnya di pencegahan sebelum viralnya saya minta video dihapus ya. Iya. Saya bilang, ayo hapus video. Enggak Pak, main Pak. Video dihapus. Kemudian buka sama kamu. Ekelin ya Mas ya. Saya ingin gue. Anak gue ini. Iya Mas, gitu. Wis tak sebutno jenenge. Kemudian itu akhirnya dihapus dari sebelumnya dihapus. Kemudian saya nggak terima, bukan berarti. Saya nggak ada Pak, bukan berarti. Akhirnya bos bisa. Jadi saya tahu itu lapor di IG sebagainya. Harus ojo, harus ya. Kalau ini sama Ya saya kaku, tapi saya tergantung hal itu tadi ya. Tadi ya betul. Itu sudah bagus sih, tapi kalau yang restitusi harus sampai anaknya yang ngomong seperti Pak Dion itu, ini berarti harus dihapus Pak ya. Nah, dia yang harus ngomong gitu. Jadi maksudnya muncul sendiri dari mananya. Memang itu kita sudah benar, tinggal kita bawa dia supaya nanti dia sendiri ini berarti tidak boleh upload kemana-mana Pak ya. Nah, mungkin terakhir kita kasih wanti-wanti. Kamu sendiri yang ngomong ya, pokoknya kalau kedapatan kamu sendiri melanggar kata-kata posisinya apa. Kita bacanya ke mereka. Itu sih kayak menurut Kiajar ini. Oh dia apa ya tadi dia tuh dengan kasih dia Pak saya tak tahu nama ya ke gurunya. Silakan Pak. Seperti gitu. Silakan maaf. Nah ya, maaf sampaikan apa yang terjadi apa adanya. Nah dia itu nama gurunya masalahnya saya jawab di aja komen. Sing gurunya apa dia kok? Terus tahu ya kalau aja. Biar saya berarti kamu sudah bersikap besar ya sudah ya. Saya minta minta apa? Jadi mereka tidak minta apa? Ya. Itu Pak. Kalau yang video memang saya sadar untuk masa untuk menghapusnya itu. Antisipasi. Benar. Tapi anak-anak itu tergantung sama gurunya sudah. Ya menurut saya. Ya memang dulu. Anak-anak itu walaupun dia melakukan kesalahan kita mengingatkan.
mengingatkan, ayo aja ngono. Ya Bapak. Kita selesaikan cepat terus juga makan. Oh iya. Jadi ini restitusi yang paling baik itu sebenarnya ke evaluasi diri. Kita sudah buat. Iya. Kemudian ini cara restitusi, cara melakukan restitusi. Namanya kalau di teorinya tuh segitiga restitusi. Segitiga restitusi pertama ada validasi identitas, kemudian menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu misalnya anak datang terlambat, dia kan ketakutan, cuci makan mereka tambah, tapi kalau video mereka waktu ya sabar sekali. Enggak usah. Mau lagi nggak? Enggak tahu nanti. Udah belum lihat aku sih. Oh ya, oke. Misalnya Anda datang terlambat ya, validasi identitas itu tidak menyalahkan, tapi seolah-olah membuat dia itu ya kita sefrekuensi dulu. Yang ibu juga saya dulu juga pernah terlambat kok. Artinya dia kan tidak merasa kita tidak pasang jarak lagi ini. Itu untuk membantu dia sudah bisa lebih terbuka gitu. Orang terlambat itu ya biasa. Saya dulu juga pernah terlambat. Aneh sebenarnya ya. Tapi itu yang dimau dari diskusi. Jadi masalahkan identitasnya dulu bahwa kita ini ya sefrekuensi sama. Setelah itu baru mulai juga validasi tindakan. Sebenarnya kenapa sih gitu? Terakhir ke situ mengenai keyakinan. Yang dimaksud tadi orang seperti apa yang kamu inginkan itu masuk ke sini. Kamu sebenarnya ingin menjadi apa? Kamu kerja di sini gitu. Di situ apa lagi orang yang sudah terlambat dan gitu. Supaya dia sendiri nanti ya terbangun sudah di dalam diri. Tapi pengalaman ya, saya sampai sekarang juga ya belum juga kelas 12 TKJ. Ada satu kasus ada cerita terkait anak ya, saya cerita kasih tahu ya karena saya bilang bahwa saya ngasih nasihat seperti ini karena ya saya ini punya anak seperti kamu, saya ngasih nasihat begini. Kan nantinya saya sampai tidak bisa ngomong, ya kan sudah. Kan nantinya kalian juga akhirnya nanti setelah kamu lulus ngapain misalnya? Setelah lulus kuliah, oke, setelah kuliah kerja, ya kan? Saya kerja kan? Setelah kerja ngapain? Kan kamu nanti jadi orang tua. Saya anggap, apakah nanti ada yang ingin menikah? Banyak yang tidak ingin menikah. 12 TKJ. Loh, kenapa? Saya bilang, kok tidak ingin menikah? Kenapa? Saya juga, tapi itu nggak ada itu misalnya. Itu yang membuat mereka akhirnya termotiv, membuat mereka ya. Saya sekarang jadi anak, saya bakal tidak punya anak. Saya tidak akan alami mendidik anak. Karena saya tidak ingin nikah. Itu hampir semua 12 TKJ saya angkat saya yang laki-laki, bukan yang perempuan. Tidak ingin menikah, anak semua. Gabriel itu juga angkat-angkat. Banyak yang, Erik, yang namanya Erik juga 12 TK. Banyak yang Kenji, angkat-angkat semua, tidak ingin menikah mereka. Jadi apa? Tidak, bukan kesana kesini. Kenapa nggak ingin nikah? Saya tidak mau misalnya orang itu. Iya, itu tren baru juga dulu ya. Nggak mau repot. Tren baru. Akhirnya hal seperti itu kan saya tahunya ini biasanya proses yang langsung dibuat ketika anak itu buat kesalahan. Kan ada 3 pilihan tadi itu, hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Yang dihindari itu ya restitusi. Itu supaya budaya positif ya. Iya. Kemudian ini posisi bapak. Selama ini ketika kita mengontrol, memposisikan diri sebagai
di motor anak ada di posisi mana? Lebih ke posisi mana? Kalau saya itu ya Saya ada teman. lebih ada teman. Istri saya gimana istri saya? Istri saya belum ngomong dari tadi. Masih ada duluan Pak. Kan sudah berhak. Bingung sama aku. Posisi sama anak-anak, kita menempatkan diri sebagai apa? Sebagai apa? Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Itu pilih salah satu. Yang selama ini biasanya. Soalnya saya memposisikan diri saya ya tergantung kondisinya. Ya memang dalam kondisi. Misalnya ke TKR. Maksudnya dalam kondisinya itu misal tidak selalu saya memposisikan diri saya sebagai teman dengan anak-anak. Saya juga kadang memposisikan diri saya sebagai pemantau. Dan saya juga memposisikan diri saya sebagai untuk. Nah itu ada kawannya masing-masing, nggak bisa cuma satu aja. Karena kalau satu aja ya nggak akan kita bisa nyampe apa sih tujuan kita sama anak-anak. Tapi di sini yang ditekankan bahwa posisi kontrol untuk restitusi, untuk supaya budaya restitusinya terbentuk ya. Maksudnya kan gitu ya. Ini tindakannya itu seperti begini. Misalnya ada kasus anak datang terlambat. Kalau orang yang mengambil posisi penghukum, dia akan berdiri di lapangan. Tiba-tiba itu berarti posisinya adalah yang tidak menggunakan atribut tolong baris sebelah kanan saya. Atau kalau yang ngambil posisi kontrolnya rasa bersalah, ini berapa kali sudah beritahu kecewa sama kamu. Istri saya ngomong, mama kecewa sama kamu. Mungkin kita juga sering begini ya. Iya, itu kalau sudah kepacu keluar itu kata-katanya. Atau ini teman dari fakultas teman. Ayolah seperti guru bangga loh. Kalau pemantau itu dia berada di luar, sudah melanggar apa peraturannya, ayo kita lihat lagi peraturannya seperti apa, konsekuensinya apa. Memang idealnya itu sebenarnya manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kira-kira kamu perbaiki itu pemeriksaan? Wah sulit sekali. Jadi ideal. Mimpi kita itu nanti seperti ini. Anak-anak juga nanti bagus-bagus, terus diri kesadaran kita tinggal manajerkan gitu. Dan mari kita sudah sepakati apa? Studi posisi. Ini kalau di kelas ya, untuk menumbuhkan bahwa motivasi itu harus muncul dari dalam diri. Maka perlu yang namanya keyakinan kelas. Sebenarnya selama ini yang kita buat itu komitmen kelas misalnya, komitmen kelas. Tapi yang disebutkan di sini itu lebih ke keyakinan. Karena komitmen itu mungkin seringkali munculnya adalah peraturan. Maksudnya peraturan. Padahal keyakinan itu beda dari peraturan. Misalnya ya, orang memakai helm. Peraturannya adalah wajib memakai helm. Karena dia meyakini bahwa dengan memakai helm aman, selamat. Berarti keyakinannya adalah saya ingin mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu kan universal. Tidak harus pakai helm saja, hati-hati di jalan, segala macam. Masker dan lain sama. Yang dicari ini peraturannya, tapi yang ditekankan adalah apa yang mereka yakini dari peraturan ini. Itu maksudnya. Saya pernah buat ini di kelasnya besar dengan anak-anak seperti itu. Karena itu kelasnya TKS 1, TBSN, itu kelasnya penuh dengan rahmat ya. Benar. Saya bukan semua. Butuh energi lebih untuk mendekati mereka. Tapi itu kelas yang spontan, tidak sembunyi-sembunyi seperti TKJ atau DKV kan. Nakalnya itu sembunyi-sembunyi. TKR nakalnya kan ditunjukkan. Jadi kita langsung tahu. Jadi mudah ngatasinya maksudnya. Sebenarnya ini mudah, karena kan sudah tunjukkan saya lo nakal baru. Kalau TKJ kan jaim-jaim lah, DKV juga. Itu kalau di belakang juga sama. Saya lebih suka ke TKR, TKST, TBSN itu
kalau dipisui juga biasa-biasa saja. Baik, keyakinan kelas ya. Abstrak, maka dia itu bukan aturan tapi abstrak, melebihi aturan. Tidak boleh makan di kelas, itu aturannya. Keyakinannya apa? Yang dicari itu keyakinan, karena keyakinan ini akan dibawa sampai mati. Aturannya di mana-mana mungkin akan mirip-mirip atau berubah, tapi dia meyakini sesuatu yang baik, yang bisa dibuat. Keyakinan itu universal, dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat. Baik, kita ke kesimpulan yang terakhir. Sudah. Untuk membangun budaya positif ini memang pekerjaan yang panjang, pasti tidak selesai dengan satu kali. Ini juga tidak selesai 1 tahun, 2 tahun, terus panjang. Pertama pasti perubahan paradigma. Kemudian kita bersama-sama berusaha membangun yang namanya disiplin positif tadi. Disiplin positif sekarang sudah ada pemahaman baru nggak ini? Kalau tadi Pak Dwi ngomong dengan positif itu konsisten. Tapi yang dimaksud dengan positif itu artinya awal keluar dari motivasi diri. Motivasi diri itu karena dia meyakini sesuatu yang baik. Ya. Nah, tapi tidak terlepas dari ini, kita kalau mau positif kita juga harus tahu kebutuhan dasar ini. Maka database itu ya. Iya. Sebagai data latar belakang. Apakah dia kurang kasih sayang dulu, kurang makan gitu. Terkait kebutuhan dasar manusia ini, saya juga kemarin benar-benar jelas. Terus pas itu menangis sekali. Sebenarnya mereka diem. Ini kesimpulan dari kebutuhan dasar, motivasi, motivasi menarik. Posisi kontrol institusi, manajer tadi ya. Dan keyakinan kelas, cara penanganan anak-anak yang sebaiknya itu pada restitusi, segitiga restitusi tadi, prinsip restitusi, mengembalikan percaya diri. Baik, saya kira seperti ini. Ada yang pertanyaan atau yang mau komentar lagi? Sudah ya? Ternyata hampir 2 jam. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kita tutup dengan doa dan lanjut pengajian. Mari kita berdoa. Bapa dan Saudara, Ya Maha Pengasih, kami mensyukuri berkat-Mu yang menyertai siang hari ini. Kami boleh saling berbagi pikiran, bertukar pendapat, sharing dan mendiskusikan hal-hal yang terjadi di sekolah kami. Kami yakin Engkau memang sengaja memilih kami di sini untuk sesuai tugas untuk mendampingi anak-anak-Mu yang hadir untuk melihat bangsa Indonesia. Semoga dari hari ke hari kami mau belajar untuk berubah dan mendampingi mereka sebaik-baiknya sebagaimana yang Engkau kehendaki. Berilah kami juga istirahat yang baik, rezeki yang cukup sehingga kami mampu menjalani tugas ini. Nama kami puji ini sepanjang masa.